tabung Telesco kita. Ini ada tombol Bapak Ibu, teman-teman. Ini ada tombol, tapi ada tadi yang dibuka oleh Mas PJ tadi. Itu ada kuncinya, kita buka dulu. Nah, kemudian ada kaprol yang sudah dipegang sekarang, kecil-kecil dulu tapi bisa membuka celah lubang sebesar. Nah, sebelah sana ada di sebelah. Nah, akhirnya kita bisa melihat langit di luar sana sambil ya, kaprol. Akhirnya kita bisa melihat bintang langit kita menggunakan teleskop, refraktor, dan saya sudah 358 kali melihat adegan ini Pak Bintang. Silakan kalau mau. Nah, misalkan ya, boleh terlihat di kamera ya, kita rekam gitu ya, bisa dikontrol lewat komputer atau laptop gitu, dipasang kabel. Apakah sudah selesai? Ini hal yang keren adalah tanya apa aja boleh, asal jangan nanya makanan enak atau apa, karena astronom nggak tahu makanan enak apa ya. Tapi di dalam astronomi itu ada namanya gastronomi juga ya. Astronomi enak juga gitu ya. Nanti habis dari belajar astronomi di sini ke Bandung untuk gastronominya gitu, karena katanya Bandung sebelahnya enak. Ini rata-rata dari Bandung semua dari luar. Luarnya sejauh apa? Oh, Surabaya masih. Surabaya itu kan ada bus Pak. Jadi senang sekali. Saya dulu mimpin observatorium Bosca periode zaman itu mungkin akan ya 2010. Mas Bre ini dulu mahasiswa saya. Cuma sekarang jadi kolega karena Mas Bre kolega yang biasa Mas kerja di sini. Juga saya perlu memperkenalkan beliau ini karena Pak Bre salah satu contoh alumni Olimpiade Sains Nasional yang masuk jadi mahasiswa UGD. Kemudian anak Olimpiade ini anak talenta yang hebat karena di benak saya mereka harus pertama melawan satu tekanan dari luar yang merasa bahwa mereka kalau belajar astronomi itu tidak bermanfaat. Tapi ya Pak Bre bisa cerita ya bagaimana tekadnya untuk belajar astronomi dan mencoba menemukan kehidupannya dalam astronomi itu. Seperti halnya cerita saya sendiri nantinya. Kalau saya ada di masa malah lebih berat kepada yang tekanan dulu ya. Kemudian setelah saya selesai pendidikan S3 di Jepang, itu sebelum Pak Bre lahir ya. Saya kembali di IPB, terus kembali lagi di Jepang bekerja di situ sebagai astronom, supporting scientist lah. Jadi karena astronomi itu kan bidang internasional ya. Dan akhirnya ya kembali kemudian jadi dosen di IPB. Kita lihat karirnya astronomi juga sama seperti karir-karir di ilmuwan lainnya gitu ya. Itu kita punya kebahagiaan sendiri sebagai astronom. Cuman kebahagiaan kita lebih lengkap karena tahun ini insya Allah kita punya anak istilahnya ya, observatorium internasional di Timor. Jadi mudah-mudahan kalau adik-adik sudah pernah ke Bosca, nanti ke depan adik-adik ke Timor. Dekat kok. Konektor ke Kupang, nah itu insya Allah saya teropongnya lebih gede di sini. Kalau ini kan diameternya berapa sih 1,5 tapi ada 2 yang 60 cm. Kalau itu 3,8 meter. Hampir 4 meter. Hampir 4 meter. Itu besar sekali. Dan juga di dalam jumlah seperti ini. Nanti kita bisa diskusi banyak di ruang tanya disiapkan pertanyaan apa aja. Ya. Dan makan apa aja juga boleh tadi ngomong. Silakan ya, terima kasih. Silakan berkunjung ke pos tanya astronom. Nah, seperti dikatakan Pak ini adalah selaku seorang dosen di jurusan astronomi ITB ya. Pengalaman yang sangat luar biasa, sebetulnya sangat dalam sekali. Silakan jika ingin bertanya tentang apa bintang galaksi apa aja. Udah lagi jika ingin bertanya tentang itu silakan. Gila juga saya. Gila juga. Nah, oke. Sebentar aja perkenalan. Saya merasakan standby itu. Dulu kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Yuk. Foto dulu sekali. Oh, tadi kita. Satu, dua, tiga.
suasananya luar biasa sekali, tapi jika ada pertanyaan silakan bicara. Di sana ada kursi dan bisa nyaman. Baik, sepertinya kita perlu bergantian ya dengan sesi berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu ada di dalam sesi timur, di mana kami siapkan kelas 4 kali dan ada pameran foto-foto astronomi yang dihasilkan oleh teleskop di Observatorium Besar. Kita harus berpisah sayang sekali. Terima kasih banyak atas perhatiannya, tentu sangat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Pintu masuk adalah pintu masuk. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kakak nggak gitu kan jatuh kan Kak. Bentar turun lagi satu dua Nanti siapa nanya astronomi, siapa tahu jadi tertarik. Mau ini dia malahan katanya mau magang jadi tukang kata dia. Lah, ngapain itu Pak Anggap proyeknya banyak tuh. Nanti ada dosen itunya tuh ngasih ini ahli astronomi. Tadinya barang tadi mau ditanyain gimana supaya jadi tertarik. Kan ini mah dia mikro. Siapa tahu setelah dikasih pencerahan, oh iya jadi pengen astronomi. Enggak, dia pengen nyoba ini teknik sipil.
proyek berubah lagi. Pengen nyoba aja. Ya. Pengen tahu kali dia. Iya. Karena udah liburan ini Dia bilang udah tuh bangun rumah yang di Cikalang, kamu mandornya, Pak Angga yang ngasih tahu segini. Itu tenaga harus nomor 1 kalau itu. Power. Ini nggak perlu. Ini yang penting. Ini mah nomor 7 kalau kayak gituan mah. Teknik sipil. Tenaga. Oh, B ya? Itu yang rombongan barusan Yang B ya. ke Gedung Surya, Pak. Oh iya. Ya kan. Situ dulu ya. Gedung ya. Iya. Selanjutnya ada salah satu atau fotografi yang bisa dilakukan dengan kamera itu adalah mengambil jejak bintang. Jadi sebenarnya bintang itu seperti matahari dan bulan itu terbit dan terbenam dari timur ke barat. Nah, jejak bintang ini misalkan kita pakai kamera kita potret dari matahari terbenam sampai matahari terbit sepanjang malam kita ambil timerset untuk kita akan mendapatkan lintasan gerak bintang. Ini sepanjang malam. Kemudian bagian ini seperti ada pusatnya itu adalah kutub langit. Jadi yang punya kutub itu tidak hanya bumi, langit juga punya kutub. Kebetulan ini diambil di NTT, berarti yang terlihat adalah kutub langit selatan. Kalau misalkan kita mengambil gambar jejak bintang ini di luar negeri, misalkan ya di Eropa yang di utara gitu, yang terlihat adalah kutub langit utara. Nah, kalau kita ambilnya di Pontianak nih, di Katulistiwa pas di sebelah utara kita lihat kutub langit utara, sebelah selatan kita lihat kutub langit selatan, kita lihat dua-duanya. Dan ketinggian kutub langit ini bisa dia kan di sini kan rendah ya. Jadi, kalau kita lebih selatan lagi, sedangkan di kalsium itu hanya diambil bagian yang saja. Di hidrogen alfa hanya diambil bagian yang berwarna oranye. Dan ternyata perbedaan bagian-bagian itu menunjukkan lapisan matahari yang berbeda pula. Misalkan di cahaya putih kita hanya bisa mengamati bintik mataharinya. Kemudian di kalsium, ternyata di sekitar bintik matahari itu ada seperti secercah cahaya. Berarti bintik matahari itu sekitarnya panas. Kemudian di hidrogen alfa, kenapa dia bisa panas? Ada guratan-guratan. Ternyata itu medan magnet yang timbul dari matahari. Gitu. Jadi di dalam astronomi, fotografi itu penting karena ada maknanya. Berarti ada sesuatu aktivitas apa yang ada di sana. Oke, boleh bergeser ke sebelah sini. Ini ada foto permukaan matahari. Permukaannya ini diambil, jadi cara mengambil foto ini adalah dengan memotret matahari sebanyak-banyaknya, misalkan sampai 1000 kali. Ke sebelah sini ada yang namanya transit Venus. Jadi transit itu konsepnya hampir sama dengan gerhana matahari dan juga bulan, namun objek yang menutupinya itu adalah planet. Jadi bisa kita ingat kembali ya bahwa bumi itu kan terletak jaraknya itu terletak 3 dari matahari. Yang pertama itu adalah Merkurius, yang kedua Venus, baru bumi kan. Jadi karena hal itulah tidak menutup kemungkinan bahwa ada planet-planet, kedua planet ini bisa suatu saat nanti itu melintas di depan melintas di depannya matahari seperti ini. Dan ini adalah gambar transit Venus yang diambil pada tahun 2012. Dan transit Venus ini akan bisa diamati lagi pada tahun 2117. Jadi sangat lama sekali ya bedanya. Jadi diperlukan. Baik, selamat pagi menyediakan Bapak Ibu. Sini dulu ya. Ya, nanti akan bergantian, Pak.
mah mendung kak. Baik. Udah semua ya yang kelompok B ya? Ya, Tadi di Gedung Surya ngapain aja Bapak Ibu? mengenal matahari, mengenal galaksi. Oh, mengenal matahari. Udah kenal belum sama mataharinya? Belum, itu baru mulai. Nyari black hole. Nyari black hole. Ya, pas sekali karena tadi mengenal matahari, kita sekarang lebih lanjut lagi kenalannya gitu ya dengan matahari. Mungkin karena lagi cerah, mungkin boleh ya lihat dulu di rumah dulu. Nah, karena ya. lagi banyak awan ya. Mumpung cerah ya. Mumpung cerah. Lihat ya. Nah, ini ada kacamata matahari untuk membantu melihat sambil nunggu. Mungkin boleh ini ada bagian filter. Dilihatnya di sini, Pak. Oh di sini. Ya. Didekatkan saja matanya. Coba lihat pakai filter matahari, kacamata matahari. Tadinya mau diarahin ke matahari aja gitu, terus dilihat. Wah, emang ketutup awan. Iya, lagi. Iya memang nggak ada, makanya saya bingung kok mana mataharinya nggak ada. Lagi nggak ada. Mana nggak ada yang kelihatan? Iya, Pak, lagi ketutup awan. Ketutup ini Tuh, tadi ketutup. Oh. Iya. ketutup tuh kelihatan. Ini aja jadi gelap aja. Iya. Iya. Jadi kalau Kirain belum dibuka ininya gitu. Ada yang ditutup. enggak, ini gini aja kita walaupun silau tapi ketutup tuh kelihatan. Jadi nanti kalau misalkan cerah panas, nanti langsung lari saja ke sini biar bisa Jadi melihat. kalau misalkan nggak kelihatan di sini kayak ada titik merah gitu ya. Iya, dia kayak bulan. Ya, ukuran bulan. Jadi Ini gitu ya. langitnya juga nggak kelihatan sama sekali ya. Iya, Pak. Cahaya gelap aja ini. Karena si teleskop ini mengurangi cahaya itu 100 kali lipat gitu. Oh. 100.000 kali lipat. Supaya nggak silau. Jadi sesuatu yang gelap tambah lebih gelap gitu. Karena matahari kita terang, terus dikurangin cahaya baru bisa kita Baru bisa lihat itu, kalau pas ada mataharinya. pas lagi ada mataharinya. Bisa kelihatan tuh. Ya kita walaupun ngeliat silau tapi dia nggak bisa kelihatan mataharinya karena ketutup awan. Tadi mah lagi panas. Bagus. Ayo dong, muncul lagi. Mungkin sembari kita nunggu mataharinya cerah. Ya. Nanti coba mulai. Tadi mah kelihatan pas mataharinya kalau panas dia bakal. Iya, nanti kalau panas cerah langsung saja ke sana. Walaupun kita gini silau tapi dia ketutup. Iya, tapi ketutup. Oke. Mungkin kita sedikit mengenal lebih lanjut mengenai matahari gitu dulu ya. Di sini adanya ada tahu kalau matahari kita itu apa? Bintang kah, planet kah, atau apa gitu? Bintang. Bintang. Bintang, betul sekali. Kenapa matahari kita itu bintang? Karena kita mulai dari intinya dulu kali ya. Nah, inti matahari itu panasnya 15 juta Kelvin. Jadi sangat panas atau sekitar 15 juta derajat Celcius. Kan kalau di Bandung ini tuh sekitar 30 derajat gitu ya. Nah, kalau di inti matahari itu 15 juta derajat. Jadi sangat panas gitu. Nah, di inti matahari itu dia memiliki isi materi berupa hidrogen dan helium. Berbeda dengan planet, pusat planet itu kan biasanya diisi sama besi atau logam-logam berat gitu. Nah, kemudian kalau kita ke atasnya lagi, ada yang disebut sebagai zona radiasi. Zona radiasi itu kayak misalkan Bapak Ibu pernah main api unggun, terus panas dari api unggun itu terasa oleh kita. Nah, itu adalah bayangan radiasi itu seperti apa gitu. Nah, ke atasnya lagi kita akan menemui zona konveksi. Zona konveksi ini seperti kita masak air. Masak air itu kan nantinya airnya bakal naik turun gitu. Nah, kalau di matahari, materi yang ada di yang dari segi pertama kelihatan datar. Iya, maksudnya ketika kita iya. Harusnya ada yang sempat ngeliat tadi pas tadi pagi udah lebih agak cerah. Kamu tuh selamat datang, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Nabila dan di sini ada teman saya Vincent. Nah di sini kira-kira kalau dilihat ada teleskop dan juga ini kira-kira kita bakal ngapain?
melihat Meneropong. iya meneropong, kita bakal ngamati matahari seharusnya Iya. kalau langitnya mendukung, tapi karena kondisi langitnya tuh mendung dan jadi pakai teleskop juga nggak kelihatan. Nah, pertama-tama Bapak Ibu udah pernah dengar yang namanya bintik hitam matahari nggak? Belum ya? Nah, oke. Jadi bintik hitam matahari itu yang ini nih, jadi matahari itu kan nggak mulus-mulus banget ya. Matahari juga punya jerawat, mungkin dia skincarean atau gimana. Nah, jerawat matahari ini namanya bintik matahari. Nah, ini tuh kenapa sih bisa muncul? Nah, jadi si matahari ini dia kan memancarkan energi ya. Nah, tapi matahari itu juga punya medan magnet. Jadi si medan magnetnya ini dia tuh makan energinya, jadi kayak kalau nyampe ke kita karena ditahan kan sama medan magnet, jadi nyampe ke kita juga dia nggak dia kayak lebih dingin gitu, tanda kutip lebih dingin ya. Jadi dia yang warna hitam ini dia menandakan bahwa dia lebih gelap dan lebih dingin. Nah, tapi walaupun dia lebih dinginnya tuh itu sekitar 4000 sampai 4500 Kelvin. Nah, kalau di Kelvin itu kalau kita di bumi kan pakainya Celcius ya biasanya. Nah, 4000 Kelvin ini sama dengan 4273 Celcius. Jadi itu kan tetap panas ya. Nah, tapi kalau temperatur di sekitarnya ini dia 6000 Kelvin. Jadi dia walaupun ini tanda kutip lebih dingin, tapi tetap nggak cukup dingin buat kita bisa ke sana. Nah, terus nanti kita jangan ke sana, dia udah pagi nggak beli emang. Kan dia berarti kita ayo cepet sana. Kamu 30 menit lagi. Boleh emang? Boleh. 10.30 kok. Sampai 10.30. Nah, tadi kita belum kesini. Iya, lagi dijelasin. Tadi nggak kesini kita. Belum kesini. Belum kesini tadi. Ini lagi. Nah itu tuh. Itu dosennya tuh. Jadi tingkat apa? Intinya tuh sebenarnya dalam semesta kita itu bentuk objek di alam semesta kita selalu bentuknya bola. Nggak ada bentuknya segitiga, nggak ada apa 5 buntut, nggak. Semua bola karena gravitasi. Gravitasi kan semua menarik ke dalam ya. Jadi kembali contoh ibu bikin pizza. Kan kalau kita kan bentuk pizza yang paling sederhana kan bentuknya begitu kan, kayak piringan kan. Kan nggak ada pizza yang segini kan. Karena memang dia memanfaatkan putiran gaya sentrifugal yang ini membuat dia bentuknya kayak gitu. Nah, jadi kesederhanaan dalam kehidupan kita itu sebenarnya berlaku di alam semesta juga. Nggak ada yang diem. Diem tuh mati. Arti contohnya apa? Black hole. Black hole tuh nggak diem kan? Black hole itu disebut free floating objek yang mengambang bebas di mana aja. Dan dia ditengarai sebagai predatornya alam semesta kita. Siapa yang kemudian jadi korban? Kalau buat black hole atau black hole yang lebih besar Bisa jadi, bisa menarik. Karena memang ada beberapa pengamatan teleskop radio itu mencoba mencari pasangan black hole. Karena dia sangat menarik gitu ya, pasangan black hole. Karena dia akan punya daya tarik yang double ya. Dia bisa menarik bintang, malah gugus bintang itu bisa diisap sama dia. Nah, tapi susahnya bukan main mencari itu. Karena satu black hole itu susah, apalagi karena memang nggak kelihatan. Ibaratnya cahaya itu nggak dibiarkan sampai ke kita oleh black hole, semua ditarik. Nah itu sebabnya
astronomi itu bagi sebagian besar generasi muda itu memang seperti satu wadah untuk menempa pemikiran tak berhenti. Karena kebetulan saya pembina Olimpiade Sains Nasional di bidang astronomi, itu makin tinggi peminatnya loh. Tahun ini itu ada 21.000 peserta di tingkat kabupaten kota Madura. Jauh melebihi malah yang fisika sama yang bidang lain. Sehingga kita harus meloloskan 394 peserta untuk Olimpiade tingkat provinsi. Dan kalau pertanyaannya kenapa? Kalau sekolah nggak belajar astronomi. Yang hebat anak-anaknya belajar sendiri. Nah ini generasi yang menurut saya jauh lebih bagus daripada yang pakai gadget niat yang bukan, karena mereka pakai gadget belajar astronomi. Nggak disuruh gurunya karena meminatnya. Tapi ketika mereka sudah puas ikut ajang, karirnya bisa macam-macam. Ada yang ke teknik sipil, ada yang ke jadi astronomi itu seperti satu means untuk kita membuka pikiran kita bahwa alam semesta dunia itu tidak misterius, banyak yang bisa dipelajari dan pesan moralnya banyak. Kita makin menyadari kekuasaan bangsa kita luar biasa gitu ya. Itu deh, gimana? Cukup ya? Jadi nggak ada yang diem, nggak ada yang awet muda. Itu prinsip utama. Ya kan manusia juga kalau diem kan sakit kan nantinya kan ya. Selama kita masih sehat. Iya benar, jalan bawah Sarina. Iya posisi benar. Ayo duduk. Aku nggak mau tahu. Ayah. Makan. Jam berapa emang? Udah jam 11, mau jam 12. Mau zuhur. Iya, udah mau zuhur. Makan apa? Makan nasi lah, masa makan pasir. Oh ya udah. Sini tengah. Ayo napas. Sini. Maksudnya di bawah, biar kelihatan tulisannya. Itu ada tulisannya kan di depan. Udah, nggak apa di sini dulu, nanti foto lagi. Iya. Bocil. Oh, bocil, Mbak. Sini. Sebelum kembali ini nanteknya. Kalau kesini kayak tiket konser, dapatnya susah. Lagi kartu kayaknya ya. Jadi ada tulisannya. Ada pangan pakai kaca. Iya. 3